Siapapun yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Pendidikan hendaknya tidak hanya mengajarkan tentang kerja, tetapi mengajarkan tentang kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Bima Edkip Uninus 2021. Selamat siang, Alhamdulillah kita bisa bertemu Di podcast kelompok 11 Sadewa, santuy, dewasa, waras. Oke. Dalam menit ke depan, saya Asri Septiani dan rekan saya Ahmad Safarudin. akan menemani kalian melalui ruang podcast kelompok 11 Sadewa yang dapat disaksikan nanti di channel YouTube Ahmad Berchannel. Oke. Nah, pada kesempatan ini alhamdulillah kita kedatangan tamu yang spesial, yang luar biasa, yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Ini dia Kang Imron. Halo Kang Imron. Halo semuanya. Apa kabar Kang hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah kali ini Kang Imron didatangkan untuk menginspirasi kita menjawab segala pertanyaan yang ada di benak kita nih, untuk menjawab semua rasa penasaran kita, karena Kang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari kita khususnya tentang pendidikan, pengalaman, untuk sharing-sharing gitulah Kang ya. Siap. Tapi sebelumnya Kang, boleh dong kita tanya-tanya dulu nih. Kang Imron itu nama aslinya apa? Siapa? Asalnya dari mana? Prodi apa kalau boleh tahu? Dan sekarang semester berapa Kang? Oke. Izin perkenalkan ya, nama saya Muhammad Imron Rosidi, Prodi Pendidikan Matematika semester 4. Saya di sini sebagai di Departemen Bisnis dan Kemitraan. Oke. Terus selanjutnya Akang masuk ke Universitas Islam Nusantara ini atas dasar kemauan sendiri atau ada dorongan gitu dari orang lain, arahan gitu, kalau boleh tahu Kang? Kalau ngomongin jujur ya, bahwasanya ketika saya masuk kuliah itu tujuan saya itu bukan ke swasta ya, akan tetapi ke negeri. Takdir berkata lain, bahwasanya ketika saya mengikuti SBMPTN itu saya mengambil di UPI sama pendidikan matematika, akan tetapi tidak lolos gitu kan. Saya juga mencari beasiswa, ternyata ada beasiswa KIP nih. Saya juga nyoba di Unisba kalau nggak salah ya. Di Unisba itu akan tetapi kuota di KIP itu terbatas, cuman 10 orang per fakultas kalau nggak salah itu. Jadi terlalu ketat saingannya. Saya juga cari-cari informasi, ternyata ada dari saudara juga, ternyata ada nih di Uninus bahwasanya ada beasiswa KIP gitu kan. Ternyata saya coba-coba gitu ya. Langsung daftar di Uninus seperti itu Dan sih. akhirnya sampai sekarang alhamdulillah di sini ya, Kang. Seperti itu sih. Nah, terus Kang, setelah sekarang Akang jadi mahasiswa di Uninus ini, organisasi apa saja Kang yang dilakukan di sini dan UKM apa saja, dan kenapa bisa memilih UKM tersebut dan organisasi tersebut? Gitu. Banyak sekali ya organisasi yang ada di Uninus itu, intra ataupun ekstra gitu. Ada UKM, terus himpunan mahasiswa per prodinya atau per jurusannya gitu. Setiap mahasiswa itu per prodinya harus mengikuti ya organisasi hima tersebut gitu. Bagaimana kenyamanan mahasiswa tersebut gitu. Saya mengikuti organisasi yang pertama itu Himadiktika atau Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika. Saya divisi minat dan bakat sebagai anggota. Terus saya juga sekaligus mengikuti pengurusan BEM pada tahun sekarang sebagai Departemen Bisnis dan Kemitraan gitu. Terus saya juga mengikuti organisasi ekstra, yaitu PMI, yang mana menurut saya ya bagaimana kita gitu diajar public speaking dengan baik, terus relasi yang banyak, terus mental yang baik juga gitu. Nah, kita bisa menemukan semua itu di organisasi gitu ya.
saya harapkan gitu ya kepada mahasiswa sekarang, khususnya mahasiswa baru gitu, untuk aktif, untuk apa ya, bisa ikutan gitu ya di organisasi-organisasi yang diikuti gitu, yang diminati gitu. Kalian juga akan apa ya gitu namanya, ngerasakan itu perbedaan ketika kalian bisa aktif di organisasi gitu. Jangan sampai kalian cuman kuliah ke kampus pulang, kuliah pulang gitu ya. Sangat disayangkan gitu. Kalian memanfaatkanlah gitu ya. Tidak semua orang itu bisa memakan gitu ya bangku kuliah gitu ya. Masih banyak orang di luar sana yang ingin kuliah gitu. Akan tetapi ketika kita kuliah terus kita cuman mengambil akademik saja gitu ya, sangat disayangkan gitu. Maka manfaatkanlah organisasi yang ada di Uninus. Mungkin seperti itu. Oke. Nah, sekarang aktivitas Akang sehari-hari itu ngapain sih selain kuliah gitu kalau boleh tahu? Mungkin keberadaan saya kuliah ya, selain kuliah mungkin ya saya aktif organisasi gitu. Sekarang juga saya dalam kepanitiaan Bima yang sekarang gitu, dalam sama juga sponsor juga di bagian humas, bagian sponsor gitu. Yang kemarin itu yang di BCA. Terus apa ya, kemarin juga ada kegiatan NMC ya. NMC itu apa sih, Nusantara Matematika Competition ya, yang diselenggarakan sepulau Jawa. Nah, itu sekarang itu terus ada kegiatan matematika itu yang namanya, bukan kegiatan matematika ya, kegiatan pemerintahan, akan tetapi matematika yang ikut andil yang namanya itu PHP 2D, seperti pengabdian itu. Sekarang menunggu penutupan itu PHP 2 itu keberlangsungan sampai 6 bulan gitu ya. Sekarang menunggu penutupan. Mungkin seperti itu sih. Oke, mungkin perkenalan dari Kang Imronnya cukup ya. Nanti aja mungkin kalau mau tanya-tanya perihal hobi atau mungkin pengalaman dari Kang Imron sendiri bisa langsung tanya ke narasumber. Boleh. Nah, tanpa lama ya, kita langsung saja memulai sharing nih untuk mengobati rasa penasaran kita nih, Kang. Bisa dimulai, Kang? Boleh. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, Kang. Kan kita itu sekarang di dalam dunia pendidikan itu kita sekarang dihadapi pendidikan masa online atau daring karena adanya pandemi. Nah, bagaimana sih Kang cara mengatasi kesulitan peserta didik terkait dengan pembelajaran online? Kan seperti yang kita tahu Kang, tidak semua murid gitu mampu dalam menghadapi pembelajaran online kayak gini. Harus ada bimbingan juga kan ya? Ya, benar sekali. Mungkin apa ya, saran atau tipe gitu ya untuk menghadapi kuliah daring itu, bagaimana caranya pendidik itu mengetahui nih bagaimana sih siswa itu gitu kan. Setiap siswa itu biasanya itu memiliki pemahaman yang berbeda. Entah misalnya nih satu orang dengan pemahamannya cuman melihat gitu ya, terus membaca dia paham, apa harus dengan audio dan visual gitu. Bagaimana ketika pendidik itu mencari apa yang namanya tuh bagaimana sih siswa itu gitu ya bisa memahami pembelajaran tersebut. Kita coba satu dengan, misalnya kan kalau daring itu biasanya di WhatsApp grup ya. Kita lihat dulu nih bagaimana sih responsif di WhatsApp tersebut, apakah emang sesuai dengan harapan. Ketika emang tidak sesuai dengan harapan, kita coba dengan Zoom ataupun ini gitu ya, dengan Gemit dan sebagainya. Apakah sesuai dengan responsif gitu ya, sesuai dengan tujuan gitu. Ketika masih gitu, kita coba dengan YouTube dan sebagainya, bagaimana gitu ya pendidik itu mencari solusi yang terbaik untuk pesertanya, untuk peserta didik tersebut. Seperti itu sih. Baik Kang, mungkin untuk nomor 2-nya sama Cici. Oke Kang, banyak sekali ya penghambat pada saat ini untuk melihatkan kualitas diri. Iya benar. Aktivitas juga bahkan terhalangi gitu ya karena adanya wabah ini. Kalau boleh tahu nih Kang, apa yang menjadi penghambat untuk meningkatkan kualitas diri dan solusinya seperti apa? Ketika daring? Iya. Oke. Mungkin masih banyak ya. Ketika setiap mahasiswa itu pasti memiliki rasa saya malas gitu. Saya juga gitu kan. Sudah malas terus dituntut untuk daring gitu ya. Ketika daring itu kan tidak semua mahasiswa itu kan emang stand di HP gitu kan, tetapi ketika online ada yang main dan sebagainya. Mungkin rasa malas itu harus dihilangkan dengan sungguh-sungguh. Maksudnya gimana ya, kita ngambil kegiatan yang lebih menarik. Maksudnya ketika kita di dalam kosan terus cuman di kosan itu kan biasanya tempat tidur nih. Mungkin dengan cara apa ya,
keluar dari zona tersebut gini. Bagaimana kita ketika cari tempat yang menurut kita nyaman gitu kan. Ketika kita mempunyai tempat yang nyaman, mungkin lebih enak kita mulai pembelajaran gitu kan. Terus ketika ketika kita di zona nyaman itu kan pasti tuh malas itu emang lebih lebih meningkat gitu. Harusnya lebih kita tuh berani untuk meloncat, harus berani bergerak lebih gitu ya dari zona nyaman tersebut. Seperti itu sih. Nah, baik, untuk nomor 3 nih Kang, kan tadi kan sudah dijelaskannya dalam online itu kayak gimana, dan mungkin kayak ada gitu sekarang itu beberapa anak-anak murid kayak udah rindu sama suasana offline, dan mungkin ada juga yang sudah nyaman gitu di suasana online kayak gini. Nah, sekarang kita melihat pandemi ini kan sekarang udah mulai berkurang nih, menipis. Nah, otomatis offline juga kayak udah semakin mendekati. Nah, itu gimana Kang cara menghadapi perubahan pembelajarannya itu? Kan dari yang yang siswa tadi yang ada yang rindu, ada juga yang udah nyaman. Mungkin balik lagi ke peserta didik tersebut ya, bagaimana peserta didik itu bisa menyesuaikan dengan perubahan sekarang gitu. Ketika kita emang gitu ya udah hampir 2 tahun lebih kita melakukan perkuliahan atau pembelajaran dengan online gitu ya, terus kita akan dituntut untuk open kembali gitu, pasti banyak perubahan yang signifikan bagi kita sendiri gitu. Yang perlu kita hadapi, kita mulai dari sekarang gitu ya, kita harus berubah kembali bagaimana cara kita untuk persiapkan perkuliahan offline gitu. Mungkin dengan cara ketika kita online nih, mungkin bangun jam 7, jam 6 dan sebagainya. Ketika mulai dari sekarang kita mulai dengan hal yang baru gitu, kegiatan yang seperti biasanya ketika offline. Apa kita mandi dengan pagi, pastikan gitu ya, bukan rumahnya jauh, harus jam 6, bahkan Uninus kan harus muter dan sebagainya, belum macetnya juga. Nah, mungkin dengan sekarang kita harus berubah gitu ya, dengan seperti itu ya, kegiatan-kegiatan sehari kita dengan kegiatan-kegiatan yang terkecil, entah dari bangun pagi terus berolahraga dan sebagainya gitu ya. Kita harus bisa gitu memanage waktu ketika daring, terus ketika nanti offline gitu ya. Nah, dari sekarang kita harus bisa gitu manage diri sendiri nih, bagaimana gitu ya caranya kita nanti ketika open tidak sudah terbiasa dengan open tersebut. Nah, maka dari itu dari sekarang nih kita belajar dengan bangun pagi, olahraga terus dan sebagainya gitu. Kita budayakan kembali pembelajaran open yang dulu gitu, kegiatan yang dulu ke sekarang. Berubah sikap agak lebih gesit lagi. Nah, benar. Oke. Seperti itu sih. Wah, luar biasa sekali ya. Jawaban yang sangat luar biasa menurut kita. Iya. Nah, itulah dia obrolan kita dengan Kang Imron tentang mulai dari pengalaman perkuliahannya, masuk ke organisasi apa aja gitu. Sampai topik yang intinya juga Bahas luar ini biasa loh. sekali ya. Dan dari obrolan kali ini ada hal-hal yang dapat kita pelajari. Adalah yang pertama yaitu dari yang pertanyaan pertama tadi, yang cara mengatasi kesulitan peserta didik. Jadi kesimpulannya itu untuk kesulitannya mungkin itu dari si pendidiknya tersendiri, kayak harus bisa mengatur cara agar membuat peserta didik itu menjadi jenuh gitu. nyaman dalam Benar. situasi online seperti ini, baik dalam WA group atau Zoom atau meeting dan alat komunikasi lainnya. Seperti YouTube gitu. Benar. kan. Ya, Tadi bisa itu. juga. Dan mungkin untuk nomor 2-nya Teh Cici. Untuk penghambat kualitas diri online gitu ya. Nah, tadi itu kita itu harus lebih pintar-pintar diri gitu untuk melihat situasi sekarang ini gitu, harus melihat kebiasaan-kebiasaan kita juga harus dikulik lagi, harus diperlihatkan lagi. Jangan sampai pantang semangat gitu, patah semangat kita itu karena wabah ini. Seharusnya semakin kita semangat, pastinya juga semakin terlihat kualitas diri kita itu. Iya. Dan untuk yang ketiga tadi, yang cara menghadapi jika online berubah menjadi offline kembali. Nah, itu mungkin dari peserta didik tersendiri, kayak kesadarannya dan kayak
keluar gitu. Keluar zona dari nyamannya zona itu nyamannya harus itu. bisa dikeluar lah jadinya Harus yang bisa membuka lembaran baru gitu. Dari asalnya malas jadi rajin, gitu. yang rajin jadi tambah rajin. Jangan yang rajin jadi malas gitu. Ya, Mbak, jangan kebalik ya. Ya, gitu. Lebih gesit lagi, lebih pintar-pintar memanage waktu juga. Tadi itu. Sayang sekali ya waktu kita harus berakhir karena mungkin Akang juga ada Oh, iya. kesibukannya ya. Ada kesibukan. Semoga teman-teman mendapatkan hazanah dan wawasan dari podcast kali ini ya. Mungkin Kang makasih udah Iya, bisa sama-sama. menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kelompok 11 ya. Ya, dan mungkin Akang ada pesan tersendiri tidak apa kesan Pesan-pesan buat teman-teman Bima nih Kang gitu. ya. Mungkin sedikit ya. Iya. Pesan saya kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa baru gitu. Saya harapkan ketika kalian gitunya sudah menjadi mahasiswa itunya, jangan samakan kalian itu jadi siswa gitu. Kalian udah mahasiswa, mahanya dari siswa-siswa. Jadi kalian itu harus berpikir kritis dan sebagainya. Kalian harus berpikir kritis, terus namanya tuh peka terhadap situasi atau sosial kontrol, bagaimana mahasiswa itu mengetahui lah bagaimana situasi ataupun kondisi di masyarakat tersebut. Saran saya ketika harus aktif lah di organisasi gitu, karena semua yang diharapkan oleh masyarakat itu akan dibutuhkan gitu kepada kalian. Jangan sampai kalian cuman kuliah pulang gitu akan, tetapi kalian juga harus merasakan bagaimana gitunya mencari pengalaman yang baru, terus public speaking bagaimana, terus bagaimana caranya relasi dengan baik gitu ya. Semua itu akan terjawab ketika kalian bisa aktif di organisasi gitu kan. Banyak sekali gitu ya yang diharapkan oleh masyarakat itu bukan ketika kalian balik ke masyarakat, yang ditanyakan itu bukan nilai. Nah gitu kan, Bukan nilai materi gitu ya, Kang. ya bukan berapa sih nilai akademik kalian gitu kan, tapi bagaimana kebermanfaatan kalian kepada masyarakat tersebut. Nah, di dalam perkuliahan, menurut saya di dalam perkuliahan itu belum menjawab pertanyaan masyarakat tersebut. Nah, yang bisa menjawab pertanyaan tersebut kalian diaktif organisasi tersebut gitu ya, dengan manage waktu bagaimana, manajemen diri sendiri bagaimana gitu ya. Masih banyak gitu yang hal-hal yang dapat kalian temukan di organisasi gitu. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih untuk kelompok 11. Mohon maaf jika ada salah kata gitu ya. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya sendiri gitu ya. Terima kasih banyak, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa istirahat, patuhi protokol kesehatan juga ya karena masih pandemi. Mungkin seperti itu dari saya sih. Oke, terima kasih lagi ya Kang. Iya. Sudah menyempatkan datang ke sini. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk follow akun media sosial kita di IG dan juga follow juga @bimafkip-2021, dan jangan lupa kunjungi juga ya YouTube Ahmad Berchannel untuk lupa. mendapatkan info-info terbaru kami, dan jangan lupa Like, comment, and subscribe. Oke. Oke, saya Asri Septiani dan rekan saya Ahmad Safarudin. sebagai host dan Kang Imron sebagai narasumber Iya. kita, dan rekan-rekan kameramen beserta operator lainnya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.